Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4 ya. Mudah-mudahan hari ini kalian selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Tema 1, subtema 1 pembelajaran 4 membahas tentang denah, peta, dan tentang paragraf. Nah, denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Peta gambaran yang lebih luas dibandingkan denah. Nah, pembelajaran kemarin kalian sudah melihat gambar kandang ya. Nah, ini denah kandang kelinci. Nah, denah kandang kelinci ada di sini indukan A, indukan B, indukan C. Kemudian kandang pembesaran. Kemudian pejantan. Ada tempat pakan dan minum. Di sini juga sama, ada tempat pakan dan minum. Nah, di sini di warna yang oranye ini penampungan air seninya. Nah, di sini yang warna abu, ungu ya, ungu muda, ini namanya penampung kotoran. Nah, ini contoh denah ya, denah kandang kelinci yang sudah kalian lihat kemarin dan kita pelajari. Anak-anak, di sini Ibu memberikan contoh denah rumah. Di sini ada taman, ruang keluarga, kamar tidur, ruang tamu, kamar tidur lagi. Di sini halaman depan. Kemudian ada teras, ada carport. Nah, ini contoh denah rumah ya sayang ya. Nah, di halaman 28 ada peta wilayah tempat tinggalku. Jadi kalian tinggal membuat peta tempat tinggal wilayahmu sendiri. Kalau yang orang Rawa Badak berarti peta yang tetangga kamu. Kemudian jalan raya atau gang, silahkan kalian menggambarkan denah atau peta wilayah tempat tinggalmu. Nah, sekarang peta Indonesia. Di sini contoh gambar peta Indonesia sederhana. Yang warna kuning ini Pulau Jawa, kemudian yang warna ungu muda itu Pulau Sumatera, dan yang warna orange Pulau Kalimantan, warna biru Pulau Sulawesi, dan warna ungu tua ini Papua ya atau Irian Jaya. Nah, Indonesia memiliki pulau besar, yaitu yang pertama pulau terbesar itu adalah Pulau Papua. Yang kedua Pulau Kalimantan, yang ketiga Pulau Sulawesi, yang keempat yang ketiga Pulau Sumatera, yang keempat Pulau Sulawesi, dan kelima Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini ukurannya paling kecil di antara kelima pulau yang terbesar di Indonesia ini, tapi penduduknya paling padat. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang Pulau Papua yang paling terbesar di Indonesia, yaitu pulau yang terluas. Pulau Papua memiliki luas 890.000 km persegi, pulau terbesar di Indonesia dan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark. Batas lautnya, sebelah barat ada Laut Arafuru dan Laut Banda, sebelah timur negara Papua Nugini, sebelah selatan Samudra Hindia, dan sebelah utara Laut Filipina. Batas daratan sebelah timur ada negara Papua Nugini. Sedangkan keadaan alamnya, Papua memiliki pantai Teluk Triton di Kaiman, pantai Pulau Penyu, pantai Yen Beba, pantai Bakaro, pantai Kaironi, pantai Pulau Umnama. Sedangkan lautnya ada Laut Arafuru, Samudra Pasifik Selatan, dan Teluk Cendrawasih. Dan dataran rendah pesisir bagian selatan Papua
dataran rendah pesisir Arafuru pesisir, Teluk Papua, pesisir Plai, dan pesisir barat Laut Papua. Itu dataran rendah yang dimiliki Pulau Papua. Sedangkan gunungnya memiliki Gunung Puncak Jaya, Gunung Puncak Trikora, dan Gunung Puncak Hindenburg, Gunung Dom, Gunung Derabaro, dan Gunung Yamin. Itulah keadaan alam yang dimiliki oleh Pulau Papua. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang Pulau Kalimantan yang merupakan pulau terluas kedua dengan luas 785.753 km, batas laut barat Selat Karimata, batas laut timur sebelah timur Selat Makassar, dan batas laut bagian selatan Laut Jawa. Batas darat ada negara Malaysia. Sedangkan keadaan alamnya, pantai yang dimiliki oleh Kalimantan adalah Pantai Amal Tarakan, Pantai Mangkupadi, Pantai Sungai Teiwan atau Sute, kemudian Pantai Lumampu, dan Pantai Kayu Angin. Sedangkan laut yang dimiliki oleh Pulau Kalimantan adalah Laut Selat Makassar, Laut Cina Selatan. Dan dataran rendah yang dimiliki adalah dataran rendah Kapuas, dataran rendah Pegunungan Muller dan Schwerner dengan antara Pegunungan Meratus. Kemudian ada dataran rendah Sungai Mahakam. Sedangkan gunung yang dimilikinya adalah Gunung Palung Kalimantan Barat, kemudian Bukit Raya adanya di Kalimantan Tengah, dan Gunung Halau-Halau ada di Kalimantan Selatan. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat di gambar ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Nah, sekarang Pulau Sumatera. Nih, kalian lihat di gambar ada yang paling ujung, ada Aceh, kemudian Sumatera Utara, Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Pulau Sumatera, pulau terluas kelima di dunia ya, dengan luas 473.481 km persegi. Batas laut Pulau Sumatera di sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Samudra Hindia. Kemudian sebelah utara ada Laut Cina dan negara Malaysia. Sedangkan keadaan alamnya, keadaan alamnya, pantai yang dimiliki oleh Pulau Sumatera adalah Pantai Ipoi, Pantai Sorake, Pantai Nias, Pantai Sumut, Pantai Trikora, Pantai Kepri, kemudian Kepulauan Riau ya, ke Pantai Pasir Putih, Pantai Lampung, Pantai Tanjung Tinggi, dan Pantai Kepulauan Belitung. Sedangkan laut Indonesia, laut yang dimiliki Pulau Sumatera adalah Laut Indonesia, kemudian Selat Bangka, Laut Selat Malaka. Dataran rendahnya ada di bagian timur Sumatera, itu Melabuh, ada juga dataran rendah Singkil. Sedangkan gunungnya memiliki ada Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Talang, dan lain-lain. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi luas memiliki 180.681 km persegi dan merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia. Sedangkan perbatasan atau batas laut bagian barat ada Selat Makassar, bagian timur ada Laut Arafuru dan Pulau Halmahera, bagian selatan ada Laut Bali dan Laut Jawa, dan bagian utara atau sebelah utara Laut Filipina. Sedangkan keadaan alam, dataran rendah ada dataran rendah Maros, dataran rendah Pangkep, ada dataran rendah Baru, ada dataran rendah Parepare, dan ada dataran rendah Pinrang, dataran rendah Polewali, Mamasa, Majene, Mamuju, Ujung Pandang, Goa, dan Takalar. Itu merupakan dataran rendah yang dimiliki oleh Pulau Sulawesi. Dan ada juga Jeneponto, Bantaeng, Bulukambat, Selayar, dan lain-lain. Sedangkan lautnya adalah Laut Selat Makassar dan Laut Flores serta Laut Banda.
Pantai yang dimilikinya yaitu Pantai Taman Nasional, Wakatobi, Nirwana, Lakeba, Kamali, Walengkabola. Sedangkan gunungnya banyak sekali, ada 41 gunung, diantaranya ada Gunung Ambang, Gunung Bolang, Gunung Mongondo Timur, Gunung Awu, Gunung Kepulauan Sahinge, ada Gunung Bawah Karaeng, ada Gunung Baliohuto, dan ada Gunung Kabupaten Gorontalo, serta Gunung Lokon. Itu keadaan alam yang dimiliki oleh Pulau Sulawesi. Nah, sekarang Pulau Jawa, pulau tempat tinggal kita semua ya sayang ya. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan pulau terbesar ke-13 di dunia dengan memiliki luas 128.297 km persegi. Sedangkan batas laut yang dimiliki sebelah utara ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Kepulauan Cocos Australia, sedangkan sebelah barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Keadaan alamnya, pantai yang dimiliki di Pulau Jawa sebetulnya banyak sekali ya, tetapi diantaranya ada Pantai Pangandaran, ada Pantai Carita, itu adanya di Jawa Barat, dan ada Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Sedangkan lautnya ada Laut Jawa dan Laut Samudra Indonesia. Samudra Hindia. Sedangkan dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, ada dataran rendah Madiun. Dan gunungnya yang dimiliki diantaranya adalah Gunung Ciremai, Gunung Papandayan ada di Jawa Barat, sedangkan Gunung Sindoro dan Sumbing ada di Jawa Tengah, dan Gunung Lawu dan Gunung Ijen adanya di Provinsi Jawa Timur. Itu hanya sebagiannya saja ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar nomor 1 Provinsi Banten, nomor 2 DKI Jakarta, nomor 3 Jawa Barat, nomor 4 ada Jawa Tengah, nomor 5 ada DI Yogyakarta, DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ke-6 Jawa Timur. Berarti satu pulau yaitu Pulau Jawa ini memiliki 6 provinsi, yaitu 2 provinsi khusus dan istimewa, yaitu DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, dan daerah istimewa Yogyakarta. Itulah keadaan alam Pulau Jawa yang kita tempati. Nah, ini pulau yang terakhir yang akan Ibu bahas yaitu Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki luas 68.871 km persegi. Batas lautnya ada ada sebelah utara Laut Flores, kemudian sebelah barat Laut Timur, sebelah selatan Samudra Hindia, kemudian ada juga Laut Bali. Nah, sedangkan keadaan alamnya ada Pantai Selong Blana, Pantai Seger, Gili Meno, Senggigi, Pulau Kenawi, Pulau Mopo, Pantai Kute, Sanur, Nusa Dua, Jimbaran, dan lain-lain. Sedangkan lautnya ada Laut Flores, ada Laut Bali, ada Laut Timur, ada Samudra Hindia, dan dataran rendah ada dataran rendah Lombok, Sumbawa, dan Flores, ada dataran rendah Gianyar, Batur, Tabanan, Buleleng, dan lain-lain. Gunungnya ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Gili Boleng, Inire, Kelimutu, Batu Tara, Egon, Roka Tenda, dan lain-lain. Nah, di sini ada yang berwarna kuning, itu NTT ya, ada NTT, ada NTB. NTT itu Nusa Tenggara Timur, dan ada NTB Nusa Tenggara Barat, dan ini ada Pulau Bali. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ada
untuk pembelajaran denah dan peta atau letak geografis Indonesia, yaitu kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang negara Indonesia atau kepulauan Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai kecil maupun sungai besar. Sungai yang panjang ataupun pendek antara pulau yang satu dan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Silakan kalian untuk mencari kesimpulan yang lain. Kita bisa sharing nanti di Zoom meeting ya sayang ya. Ibu menyertakan contoh denah lokasi ya sayang ya. Di sini ada jalan, nama jalan, kemudian ada lokasi, ada tempat ibadah, ada tempat umum seperti sekolah, dan kalian juga bisa menyertakan simbol-simbol itu untuk membuat denah yang udah ibu tadi instruksikan di halaman 36 ya sayang ya. Ini juga mengingatkan kembali kepada kalian tentang ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf adalah gagasan utama sebuah paragraf. Kemudian fungsi ide pokok itu untuk menjadi dasar pengembangan paragraf. Serta cara menentukan ide pokok yaitu satu dengan membaca seluruh paragraf, yang kedua mencari informasi ya sayang ya, dan kalian tetap semangat untuk mempelajari materi-materi yang ibu sampaikan hari ini, dan kalian pahami. Jika ada yang tidak dimengerti silahkan tanyakan ke ibu. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Salam sehat dan salam sayang untuk kedua orang tua kalian yang selalu mendukung dan memperhatikan kalian dalam pembelajaran, sehingga ibu bisa sharing dengan orang tua kalian, bangga, dan salam hormat ibu untuk orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.